Saya tantang, saya bilang, ini udah kayak gini nih, kalau lu harus nyuruh gua nggak datang, lebih baik kita putus. Pede banget gua kok, muka gua kayak gitu, masih kayak gitu, belum seganteng sekarang loh. Kayak gitu saya berani, saya orangnya tuh Pede banget. Pede banget. Allah kasih kesempatan saya nih, tempat nih di sini nih. Nah di situ pikiran saya jadi, gua harus gedein nih. Ditawarin gaji 4 juta, saya bilang, saya terima 4 gaji. Saya pernah di Astra juga ada ilmu PDCA, Plan Do Check Action. Jadi rencana langsung eksekusi. Nah di High Five ini saya kayak karyawan tapi kayak seolah kayak yang punya usaha sendiri. Saya anggap ini perusahaan saya gitu. Saya megang marketing, saya megang business development. Jadi sistem ini kolaborasi. Kalau High Five sama merek-merek lain itu kan harusnya jadi bertentangan ya. Jadi kayak apa sih istilahnya kalau persaingan harusnya. Nah, saya membentuknya jadi kulturnya adalah kolaborasi. Jadi waktu saya kerja di Osma, saya kenal merek-merek penyewa kantor virtual nih, saya temuin satu-satu kok. Saya ajak kolaborasi. Saya hubungin CEO Suite, saya hubungin V-Office. Pak, saya sekarang di High Five. Gimana kalau kita kolaborasi? Bapak tahu dong kemampuan saya dulu di Ospas, jualan saya banyak kontribusi untuk perusahaan Bapak, saya gituin kan, ownernya. Terus gimana kalau kita kolaborasi? Saya punya ide begini Pak, jadi High Five ini core-nya adalah pendirian PT, CV, yayasan, koperasi, legalitas. Orang bikin legalitas pasti butuh alamat. Ya, jadi alamatnya High Five ini kan belum banyak, cuman ada di Kelapa Gading nih. Gimana kalau kita kolaborasi, ketika nanti ada leads masuk, gue bikin PT, saya buka menunya. Bapak mau virtual office-nya di mana? Nah, kemudian begitu nanti pilihannya di lokasi Bapak, saya refer ke Bapak, Bapak kasih komisi aja ke High Five. Everybody happy. Alhamdulillah, ide saya itu diterima. Jadi semua mau kerjasama. Makanya kalau lihat di website, lokasi virtual office High Five sampai 50 kan bukan punya gue semua. Punya kolaborasi sinergi itu. Kolaborasi. Jadi konsep bisnisnya kolaborasi. Nah, dari situ memang saya perbanyak banget aktivitas. Saya itu setiap hari bisa, waktu jam marketing di High Five awal-awal tuh saya bisa broadcast 500 kontak di LinkedIn. Jadi saya profiling CEO apa, direktur apa gitu ya kan muncul semua. Kalau di LinkedIn itu dia mau ajak berteman itu kan dia harus bisa DM dulu. Jadi nge-add, nanti ada kolom untuk nge-DM, di situ saya udah buat template. Jadi tinggal copy paste, jadi pakai DM. Jadi tapi saya profiling dulu. Ini bidang bisnis saya adalah legalitas, sewa kantor. Target market saya harus orang-orang yang memang legal, memang pengusaha-pengusaha. Jadi saya filter pengusaha-pengusaha. Udah saya cari, saya dari handphone ini saya copy paste 300 sampai 500 data. Setiap hari saya konsisten lakukan itu. Dan hasilnya luar biasa. High Five mulai dikenal gitu kan. Bayangin kalau 500 sebulan 15.000. Yang 10% aja ada, yang tembus berapa? Itu aku lakuin juga sih. Itu idenya mungkin kalau orang marketing ya seperti itu ya. Karena kan dulu konvensional metode, kita canvassing. Kalau sekarang kita ini diuntungkan dengan era digitalisasi. Era digitalisasi sekarang, kalau orang yang aware, dia paham, dia duduk aja bisa produktif. Dengan handphone aja. Ya, ada Shopee, ada pokoknya marketplace dia bisa posting di situ, bisa iklan di situ. OLX aja, kamu bisa dapat nomor telepon orang, tinggal profiling. Yang jual rumah, yang jual apa, kamu enter nomor handphonenya, dia keluar, kamu save, kamu broadcast produk kamu. Kan tergantung niat aja. Benar. Jadi kalau dibilang orang marketing dia nggak bisa jual, mau nawarin kemana, dia harus capek-capek. Udah bukan zamannya lagi Pak. Udah nggak perlu pakai otot lagi. Semua dalam genggaman handphone dan database. Itu yang saya lakukan. Zaman saya marketing. Ya, jadi konsistensi. Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Sabar. Jadi, jalan omset begitu saya masuk, geleng-geleng. BOD sama Pak Sabar geleng-geleng. Memang yang aktif itu Pak Sabar. BOD lain nggak aktif. Pak Sabarnya geleng-geleng. Gila nih, omset dari 150 juta. 3 bulan gua kerja 500 juta. Konsisten. Saya bilang gini ke Pak Sabar. Pak, kalau kita sudah pernah capai di titik 500 juta, saya jamin, saya orang marketing nih, tidak mungkin kita jualan omsetnya cuma 100 juta.
omong kosong. Ya. Karena kita sudah pernah ngerasain di titik itu, dan kalau sudah di titik itu, captive market kita udah kebentuk. Klien kita udah banyak nih yang kenal kita, yang ngerasain produk. Yang penting kita jaga mutu layanan. Kata kuncinya di situ. Ya. Aktivitas banyak, penjualan banyak, mutu layanannya harus dijaga. Supaya apa? Ini terus situsi, Pak. Customer to customer cerita ke sono. Lu bikin PT itu mulai efek cepet, layanannya bagus, gini. Yang ada orang komplain pasti, tapi kita langsung tindak lanjutin. Ya, bosnya langsung, Pak Sabar saya suruh hubungin. Jadi orang merasa diuangkan. Nggak cuma dihandle oleh staff segala macem, tapi langsung bosnya turun tangan, hubungin, nyari solusi, solve problemnya seperti apa. Orang yang tadinya marah-marah happy, malah jadi customer loyal. Itu berapa lama terus pelayanan itu sampai bisa jadi owner? Ya, jadi kita saya kerjakan semua tuh, marketing, business development. Saya ngedesain sendiri. Kita nggak bisa bayar gaji orang ini. Saya learning by doing, belajar sendiri. Saya download aplikasi Flyer Maker. Jadi konten-kontennya HFF awal-awal tuh saya ngedesain sampai malam. Jadi sampai detik ini saya tidur 2-3 jam sehari. Malam itu saya tata waktu bener-bener. Kalau dulu udah kebiasaan sampai jam 2 pagi saya ngedesain. Kalau sekarang saya buat ngeriset market gitu kan. Nah, jalan-jalan makin naik. Bahkan tahu nggak, percaya nggak? Orang akhir tahun jam 11 malam itu masih bikin transaksi pendirian PT di HFF. Gila nggak lu? Jadi udah ditunjukin sih. Tiap hari itu kayak duit masuk aja ya. Tadi saya kasih lihat kan. Iya. Orang harusnya kan bikin PT, kenapa sih nggak awal tahun aja? Iya. HFF itu transaksi jam 11 malam mau pergantian tahun ke 2021. Dan omset terbesarnya HFF Desember 2000, waktu zaman itu ya. Kalau sekarang udah makin gila lagi. Jadi awal dari HFF berdiri, tembus omset terbesar penjualan itu hampir 1 M-an itu di Desember 2020. Bayangin itu, akhir tahun tanggal 15 orang udah pikirannya liburan, ini diserbu penjualan pendirian PT. Pandemi lagi, bayangin, COVID. Nah, itu berapa lama seperti itu? Terus kok bisa tiba-tiba ditawarin menjadi owner itu? Iya. Jadi satu hal sedikit sih kok. Orang selalu fokus pada masalah. Kalau saya lebih fokus ke solusi. Orang berpikir pandemi siapa yang mau bikin PT? Salah. Justru di sektor-sektor lain itu bertumbuh pesat. Transportasi, bidang kesehatan, F&B. ya kesehatan. Itu yang paling banyak orang pada bikin PT, dibikin masker, alkes gitu ya. Itu banjir banget kita diserbu. Jadi jangan kita fokus pada masalah. Nah, kalau pertanyaan Koko tadi berapa lama gitu kan? Nah, dari Juni tanggal 15 2020 gue kerja kan, jadi karyawan kan. Nah, tahun 2021 itu bulan Juli kalau nggak salah. Saya ketemu Mas Tukul. Ketemunya nggak sengaja di Soto Blok N. Mas Tukul masih sehat waktu itu. Jadi Mas Tukul lagi makan, saya datengin. Nggak kenal itu ya? Nggak kenal. Cuman saya ngefans sama dia. Dia di meja sini, saya di meja sana. Karena dasar saya marketing, saya lihat ini opportunity. Minimal gue bisa minta foto jadi portfolio saya, gitu kan. Jadi saya datengin ke meja, saya bilang secara baik, punya attitude yang baik, permisi Mas, saya ngefans banget sama Mas. Saya orang Jawa juga. Jadi pendekatan ke daerah juga. Sampean di Semarang kan, saya juga Semarang, orang asli Semarang, ngomong Jawa ya iso. Oh, boleh saya duduk Mas? Akhirnya diizinkan duduk, baru saya cerita. Mas, saya punya usaha. Padahal bukan usaha saya, tapi saya selalu nyebut kok. Dari awal saya masuk AFF itu saya punya usaha. Karena kan merasa memiliki lah. Rasa memiliki itu penting. Itu karyawan harus belajar itu, yang nonton itu. Iya, betul. Rasa memiliki itu penting. Saya bilang ke Mas Tukul begini, Mas, saya punya usaha di bidang ini. Tujuan visi misi perusahaan saya ini bagus banget. Selama ini masyarakat Indonesia ini kayak kebingungan mau bikin legalitas, kadang lewat notaris harganya berapa, nih harga berapa, dia cerita. Jadi orang tadinya mau buka usaha ragu-ragu, udah takut dulu ngurus legalitas mahal. Nah, perusahaan saya ini di bidang penerbitan legalitas usaha termurah. Seluruh Indonesia bisa. Wih, keren. Terus pajak juga, konsultan pajak. Jadi orang kena masalah pajak itu, dapat surat pajak itu bukan berarti itu adalah akhir dari dunia. Masih ada tahapan-tahapan untuk di pembetulan, banding, koreksi dan lain-lain gitu. Nah, ini partner saya itu bos saya itu orang yang ahli di pajak gitu. Tertarik banget. Terus saya telepon ke Pak Sabar. Waktu itu kan duit ya kita ngerem banget lah untuk budgetnya kan. Mas Tukul itu dikontrak sama tempat lain itu bisa miliaran. Iya. Saya buka omongan 60 juta.
diterima untuk jadi kita foto sama videonya high five lah gitu. Itu kehebatannya seorang John LBF itu. Iya, untuk merayu. saya jago approach, Iya. saya jago negosiasi, saya jago closing gitu kan. Dan alhamdulillah begitu Mas Tukul fotonya muncul, satu Indonesia itu sebetulnya udah karena masuk ke grup-grup ini kan, notaris kan, ini Mas Tukul bikin usaha nih di bidang legalitas gitu-gitu kan. Nah dari situ nyebar tuh, mulai dikenal-kenal. Nah Juli kan ketemu, Agustus sebulan setelah saya ketemu Mas Tukul, komisaris kan HFF itu tadinya punya 5 orang. HFF itu jadi tadi punya 5 orang nih. Nah, yang 4 ini sudah fokus sama bidangnya sendiri lah. Mereka juga punya usaha-usaha lain. Bukan passionnya di legalitas ini. Ya. Gitu kan. Waktu itu Pak Sabar itu bulan Agustus itu sempat ngomong ke mereka ini mau dilepas nih HFF nih. Udah ini saya kasih ke kalian aja. Saya mau usaha yang lain gitu kan. Nah tapi karena memang ini bukan bidang mereka malah yang mundur. Biasalah kalau dalam bisnis ada hal-hal seperti itu udah umum pasti, lah. Ya kan? Apalagi ini kebanyakan gitu loh, 5 orang gitu kan. Nah akhirnya karena mereka mundur di Agustus itu, kalau nggak salah ya, Agustus 2021 deh kalau saya nggak salah ingat. Terus kan otomatis kosong nih. Nah, Pak Sabar kan ngikutin dari awal siapa yang kerja bener-bener kan saya. Iya. Nah, di situ saya dikasih kesempatan tawaran untuk langsung, Pak, ini kan kosong, komisaris mundur, Bapak jadi komisaris ya. Gitu. Saya dikasih. Mantap. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, jangan ngatur Tuhan. Berarti lu nggak punya dream, nggak punya goal dalam hidup, gue. Punya dong pasti. Tapi saya gini loh, kebanyakan orang gagal nih kok, yang saya tahu ya, dia terlalu banyak ikut campur dalam rencananya Tuhan. Contoh gini, naik motor, lihat ke sebelah, dia punya mobil, enak ya, kalau punya mobil, nggak hujanan segala macam. Lu ngapain ngatur Tuhan lu? Lu kepingin Avanza lagi, yang lu lihat sebelah lu mobil Avanza, nggak hujanan, enak, lu naik motor masih hujanan. Saya dulu dari Tangerang ke Kelapa Gading, kaos kaki ini kaki saya bungkus pakai kresek, biar nggak hujanan, pakai jas hujan. Nah, ketika kita ngelihat kayak gitu, kita rasa iri, kepingin. Dia nggak tahu, padahal rencananya Tuhan ke hidup kamu itu, lu mau dibeliin Alphard, bukan Avanza. tapi lu mintanya Avanza. Nah, yang saya tahu nih, kok. Ingat itu ya. Jadi kadang-kadang kita maunya ini, padahal Tuhan ngasih lebih dari itu. Yes, itu udah pasti. Karena udah janjinya udah jelas kok. Di Al-Quran semua umatnya itu pasti dikasih yang terbaik kok. Saya dapat itu. Dapat poin itu dapat saya. Iya. Kadang kita selalu berdoa mau ini, padahal rencana Tuhan ngasih lebih. Kebanyakan ngatur kok. Kita siapa sih? Manusia. Iya kan? Apa kita punya hak sih ngatur pencipta kita? Tugas kita sebagai manusia usaha yang banyak aja. Ketika kita masih dikasih napas. Besok belum tentu lu masih hidup kok. Gue tanya lagi, pas udah dapet saham, itu rasanya gimana itu? Wah, nangis gua. Nangisnya karena nangis bahagia ya. Jadi begitu gua udah masuk ke akta PT, ini orang fair banget Pak Sabar. Fair banget. Jadi kita terima. Itu yang tadinya kita terima gaji doang ya kan. Sekarang terima gaji. Itu memang kadang-kadang kalau gue mau belajar, kadang-kadang kemarin di konten gue juga sama. Fokus aja kerja. Ya kan memang kalau mau nanti jadi pengusaha, ya silakan. Ya tapi sekarang fokus aja terbaik. Jangan tadi ngatur Tuhan. Lu mau ini. Padahal ininya sendiri gak fokus. Dan at the end pun pasti ada rezeki yang Tuhan akan kasih. Bener gak? Pasti. Jadi gini kok. Asal kita ini hidup jangan jahat sama orang. Ini kunci hidup enak deh. Kamu jangan jahat sama orang deh, jangan jahat sama orang tuh nggak cuma lu gebukin orang, dalam arti, punya pikiran jelek sama orang, mau ngadarin orang, mau nipu orang, terus nggak bisa jaga kepercayaan orang. Oh satu hal yang kenapa Pak Sabar bisa secepat itu bisa percaya sama, bukan secepat itu ya melalui proses. Saya dites terus kok. Waktu itu saya awal-awal itu pembelian barang segala macam karena nggak ada yang lain kan, saya ngasih ide, Pak karyawan kita semua kasih handphone Pak, supaya apa? Kalau karyawannya keluar, orang masih bisa hubungin kita. Saya ngelakuin hal yang sama juga. Iya. Kalau karyawan itu resign, klien masih bisa hubungin perusahaan kita karena ini handphone kantor. Nomor handphone kartu halo kita bayarin nggak seberapa Pak. Kalau kita sudah buka tokonya, Tuhan pasti kirim pembeli, itu doang. Kalau kita sudah buka lapak dagangannya, Allah pasti kirim pembelinya, nggak usah khawatir. Saya gituin ke Pak Sabar kan. Saya buatin kontrol monitoring pakai Google Spreadsheet. Jadi saya learning by doing aja, belajar bikin monitoring dan lain-lain. Jadi happy. Terus saya disuruh beli barang-barang. Saya punya kesempatan untuk nyolong. Catat.
tapi saya nggak lakukan. Catat ya. Saya punya waktu itu ya, saya masih karyawan 2020. Saya punya kesempatan untuk nyolong, disuruh beli handphone untuk inventaris Ya, perusahaan. nitip bisa. Banget. Dan Pak Sabar pasti nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Bos saya pasti nggak tahu. Nggak akan tahu itu. Bos saya pasti nggak tahu. Tapi saya nggak melakukan itu. Nanti Anda bisa konfirmasi ke Pak Sabar. Jadi mulai setelah ini baru Pak dicek semua nih. Dia tuh audit forensik investigatif perbankan. Bukan karena gua tahu dia audit loh ya. Tapi saya punya kesempatan untuk nyolong, tapi saya nggak mau nyolong. Karena saya nggak berpikir untuk kepentingan saya sesaat itu doang. Saya lebih mikirin untuk jangka panjang. Saya harus jaga kepercayaan orang. Saya dulu mungkin pernah salah lah. Tapi ini kesempatan, saya udah berkomitmen, ini kesempatan terakhir di hidup saya. Saya nggak mau salah jalan lagi. Jadi ketika buat saya waktu itu ya, beli handphone sekali 10, 15, 20. Nitip aja dikit udah 150 aja, 100 ribu aja udah dapat duit tuh. Ya, itu mungkin yang teman-teman bisa pelajari juga ini. Iya, mentalitas seperti itu yang sekarang jarang kita temukan. Kadang ngelihat ada kesempatan untuk bisa nyolong, dia nyolong. Nyolong. Padahal bosnya lagi ngetes. Iya, apalagi cuma nyolong. Kadang-kadang sering apa? Nyolong apa? Bensin, parkir 5.000, lu nyolong cuma 1.000, nggak ada artinya. Mendingan lu kerja jujur aja. Mendingan, karena gini ya, setelah saya jadi posisi pengusaha, point of view saya, pengusaha itu cuma butuh orang yang bisa dipercaya. Dan sekarang posisi point of view lu beda. Karyawan pun lu lihat sekarang di sisi karyawan. Sekarang nyari orang yang bisa dipercaya. Karena kalau orang pintar tuh sangat banyak. Tapi orang yang jujur susah. Oke, ini kan udah jadi pengusaha. Gue lanjut lagi. Kok bisa berbarengan dengan dunia sosmed yang membuat salah satu secara tidak langsung tuh mengetrenkan bisnis lu. Jadi kok tiba-tiba lu punya Hefeb, jadi pengusaha Hefeb, punya saham, owner. Tiba-tiba kok bisa masuk ke dunia sosmed, kenapa itu? Jadi kan saya marketingku. Saya banyak belajar juga waktu di perusahaan sebelumnya. Kunci sukses marketing itu aktivitas. Marketing banyak aktivitas, pasti jualan. Itu rumusnya itu doang. Kalau marketing nggak ada aktivitas, dia nggak bakalan jualan. Ya. Nah, yang hype itu waktu itu TikTok. Gitu. Saya bikin akun TikTok, saya udah cerita tadi, saya kasih nama John LBF. Harapan saya minimal orang-orang burung aja nge-follow saya. Iya. Karena kan ketika kita downloadnya kan nanti sinkronkan ke ini, sinkronkan ke Facebook atau apa gitu. Minimal saya ekspektasi saya nggak mau ngatur Tuhan gitu. Dan minimal ada yang nge-follow, yang kenal gua nge-follow. Nah, saya bikin video waktu itu, saya bikin captionnya itu ekspresi gua dapat proposal kontrak 10 miliar disetujui. Gua rekam sendiri, gua taruh handphone di sono, gua pakai timer 5 detik. Gue jalan, jadi gue nenek gitu kan. Terus gue ngeliat ke meja, terus gue joget-joget begini-begini. Gue joget-joget begini. TikTok zaman itu terkenalnya joget-joget. Ya, 1 juta penonton, langsung gue diserbu nih, langsung diserbu. Jadi itu memang langsung satu video pertama kali langsung 1 juta? Satu video pertama itu 1 juta. Gara-gara gue cuman itu dari pojok sono, gue jalan ke meja gue ngeliat dokumen, terus ngeliat ekspresi disetujui, langsung gue joget-joget. 1 juta penonton. Ini doang ini. Ini masih hitam ini. Iya, masih hitam. Terus akhirnya gue bikin lagi nih quotes. Jangan atur Tuhan tentang bagaimana caranya menuju sukses. Lakukan saja porsi kita sebagai manusia dengan jujur. Tanggung jawab, kerja keras. Insya Allah Tuhan beri jalannya menuju sukses. Jadi kadang orang itu gini, gue bisa sukses gak sih? Manusia yang sangat rapuh, yang hari ini bisa mati, kita ninggalin dunia, tapi terlalu sok-sokan jadi pencipta, ngatur. Gimana gue nanti bisa kaya kayak gitu? Gimana caranya gue bisa ngatur, bisa sukses kayak dia? Sedangkan gue sekarang cuma OB, sedangkan gue sekarang cuma admin, gimana caranya? Makanya saya bikin quotes itu, dan rame juga. Jadi nggak usah, nih, jangan ngatur Tuhan tentang bagaimana caranya Anda menuju sukses. Lakukan saja porsi kita, tugas kita sebagai manusia nih, jujur, tanggung jawab, kerja keras. Insya Allah nanti Tuhan kasih jalannya. Itu yang saya alami di hidup saya. Bener-bener saya nggak mau ngatur pencipta. Jadi meskipun TikTok pun tidak ngatur, karena saya lihat kemarin ketemu aja kan 1 juta. Tiba-tiba saya lihat udah 1,9. Ibarat saya orang yang sangat gini sih. Saya orang yang sangat konsisten. Tugas saya, kan saya jalurnya marketing nih. Perbanyak aja aktivitas. Nah, untuk teman-teman yang nonton,
supaya TikToknya jalan gimana ayo? Ya, jadi kalau ininya dari pengalaman secara ya, otodidak. pengalaman saya nih ya. Nah. Video-video awal kita bikin TikTok itu yang pertama kita nggak perlu terlalu durasinya terlalu panjang. Terus posting video itu ada jamnya. Biasa kalau Senin sampai Kamis tuh jam 12 ya. Kalau siang nih. Terus kalau sore nanti jam 3 sore. Kalau mau malam maksimal jam 7 malam. Kalau hari Jumat udah beda lagi. Jumat itu kalau bisa posting jam 3 sore sama jam 7 malam. Sabtu Minggu di bawah jam 12 kamu postingnya. Nah, video-video itu bisa dimasukin hashtag-hashtag kayak FYP. Terus caption itu harus yang bikin orang itu jadi tertarik untuk ngeklik video kamu. Jadi di caption itu dibuat yang unik gitu loh. Nah, terus kalau bicara konten, isi konten. Ya, isi konten itu jangan kita kayak bener-bener kayak pure kayak kita mau jualan atau mau apa, jangan. Jadi kita bener-bener agak susah kalau diteorikan ya, karena itu bener-bener kayak natural saya. Tinggal follow aja langsung TikToknya. Iya, follow gua deh. Iya bener. Iyalah. Lu follow aja TikTok gua john.lbf official. Ya, belajar aja sendiri langsung. Nanti lu belajar di situ, lu simak satu persatu video saya, konten-konten saya seperti apa, cara kita ngomong juga seperti apa, harus kedengaran jelas, enak, ekspresi muka kita juga ada harus natural. Kalau sekarang eranya harus natural tuh. Oke, lanjut lagi. Beberapa hal sebelum kita tutup nih. Dari HFF tiba-tiba ada bikin lagi nih. Skincare sama Jontek. Nah, itu pengembangnya gimana? Jadi skincare apa yang bikin kamu putih nih? Jadi skincare itu kok saya diajakin waktu itu sebetulnya awalnya ditawarin untuk bikin brand skincare. Jadi ada kliennya High Five yang punya pabrik skincare, Unicare Beauty Cosmetindo itu bikin urus legalitas di High Five. Oke. Nah, waktu itu omongan awalnya tuh saya mau bikin produk skincare, kepingin nyaingin yang glow gitu ya. Ya kan? Terus enak juga itu bisa ini kaya gitu kan. Nah, tapi makin kita bahas detail, saya kan engagement saya ini sama audiens saya ini orang yang ngebantu urusan orang lain. Kalau gua bikin brand skincare sendiri, yang kaya gua doang. Karena gua udah punya banyak modal gitu loh. Gua udah tenar di TikTok dan lain-lain. Kalau gua bikin brand skincare udah pasti laku. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita? Nah, dari situ makanya saya punya ide bikin produk teman-teman saya buka kesempatan untuk yang mau jadi pengusaha skincare, modal cuma 12 juta, udah lengkap. Jadi kolaborasi, yang ngurusin PT, sewa kantor dan lain-lainnya High Five, yang ngurusin ininya Maklon Skincare, ini Maklon kok, jadi Maklon, nanti mereknya merek kamu sendiri, BPOM-nya terdaftar kamu, logo, desain produk, semua ini, jadi kayak bener-bener kamu punya usaha sendiri di bidang skincare dengan modal cuma 12 juta, kamu udah jadi pengusaha, lu udah boleh cantumin di Instagram lu nih, CEO of ini, founder of ini. Di kartu nama, boleh ya? Udah boleh. Kamu punya PT sendiri. Jadi ibarat saya nyemplungin orang, basahin badan orang supaya dia nyemplung ke kolam renang. Atau kalau perlu udah gue jorokin dulu ke kolam renang. Kalau udah gue jorokin ke kolam renang, dia mau nggak mau akan belajar berenang. Akan berpikir bagaimana how to survive. Jadi kalau dia udah punya bisnis, otak dia akan bekerja secara psikologinya untuk bagaimana membesarkan usaha dia. Dan selalu saya kasih tahu ke teman-teman, kalau nanti kamu sudah sukses, harus bisa bantu banyak orang. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke, saya tanya lagi. Sekarang udah berapa? Total dari 3 orang, sekarang sudah 125 orang. Omset? Tadi udah gue kasih di sebelah. 2 digit lah ya? Iya, 2 digit lah. Terus harapannya ke depan apa nih? Sekarang udah terkenal, viral. Oh iya, sama yang Jontex itu kan. Jadi Jontex, saya harus kasih tahu juga. Jadi High Five sama Jontex ini punya visi yang sangat mulia kok. Yang harus saya sampaikan juga. High Five ini hadir untuk apa? Mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha. Udah nggak zamannya lagi deh kita itu kayak kebingungan mau bikin usaha itu ribet, legalitas usaha itu ribet, mahal. Nah, High Five solusinya. Seluruh Indonesia harga sama, sampai buka rekening PT cuma 4 juta. Kalau mau yang bikin langsung? Iya. Seluruh Indonesia. Bukan High Five. High Five toh. Nah, kalau Jontex itu teksnya. Ya, jadi urusan orang kalau punya usaha, dia harus aware kewajiban dia adalah di perpajakan. Dia harus susun laporan keuangan bulanan, laporan pajak bulanan, laporan pajak tahunan gitu loh. Nah, High Five solusinya daripada lu ribet-ribet pengusaha-pengusaha ngurusin sendiri, takut salah, takut telat, percayakan sama ahlinya. Ahlinya siapa? Jontex.
Oke, tadi tanya lagi. Sekarang udah terkenal, viral, TikTok semua. Apa sih kedepannya mau gimana? Mau dibawa kemana? Pribadi sama perusahaan? Saya masih muda kok, 37 tahun usia saya. Saya kira masih cukup waktu saya untuk lebih banyak kasih kontribusi untuk negara yang saya cintai ini. Saya sayang banget NKRI Indonesia ini. Ya, saya mau menumbuhkan rasa cinta bela negara sama anak-anak muda di Indonesia ini dengan saya ajakin untuk jadi entrepreneur, pengusaha gitu. Jadi kalau ditanya targetnya apa, ya saya ingin berkontribusi pada negara karena rasio pengusaha kita ini masih sangat kecil. Masih di bawah 4% dari jumlah penduduk. Artinya paling sekitar baru 9 jutaan orang dari total penduduk 246 juta ya. Jadi saya kepingin jadi sebagian kecil yang bisa membawa dampak besar untuk negara ini. Jadi kayak bikin orang tuh jadi ngiri, kepingin juga jadi usaha biar cepet kaya. Makanya kan di video gua, jangan lama-lama kerja jadi karyawan, 2-3 tahun aja kerja sama gua, habis itu lu mikirin usaha kerja jadi pengusaha, jangan jadi karyawan seumur hidup. Makanya yang video saya viral itu. Makanya disiapkan untuk salah satunya adalah skincare. Ya. Terus nextnya saya ada lagi susun juga, saya mau bikin usaha di bidang konstruksi kok. Ini kalau Kobas mau join boleh. Jadi konsep bisnisnya kok namanya John Traktor. Plesetan dari kontraktor. Yang kedua John Flexi. John Flexi ini untuk pijit. Jadi orang ini kadang gue ngerasain sendiri mau pijit itu susah. Nyari tukang pijit susah. Nanti modelnya kayak web based aplikasi dalam kayak Gojek gitu. Jadi open recruitment. Orang-orang yang punya keahlian mau mijit 24 jam di setiap daerah dia daftar ke aplikasi gua. Jadi begitu ada leads, ada permintaan, handphonenya dia bunyi. Oh ini ada yang mau pijit nih di Depok. Nah radius Depok itu nanti titit dia datang. Tukang pijitnya datang. Ya tukang pijitnya datang. Pijit badan atau refleksi? Semua. Nanti kan ada badan, ada refleksi. Tapi bukan pijit plus ya. Nah gitu. Terus kalau yang John Traktor itu buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk pasti saya yakin banget hari ini kita podcast ini banyak banget tukang-tukang yang punya keahlian bangun belum kerja. Nggak dapat kesempatan mungkin. Nah, dan dengan John Traktor ini nantinya saya buka lapangan kerja. Jadi kayak model ini kok, kayak model pemain bola ini. Jadi orang daftar tukang nih. Nanti ada fotonya dia, terus keahliannya dia apa? Bikin saluran. Ini bangun ini gitu kan. Namanya siapa, identitasnya apa, daftar di situ sama, bayar aplikasi juga. Jadi nantinya orang mau bangun kayak temboknya mau pengecatan ulang atau atap bocor, bisa langsung. Cuman 1 juta, 2 juta, 3 juta, dia tinggal pakai aplikasi itu, tukang datang kayak gitu. Dari yang kecil, renov kecil sampai ngebangun dari nol, sampai ngebangun dari gedung itu saya collab sama memang pengusaha yang memang di bidang konstruksi udah portfolio udah banyak, jadi kolaborasi. Mantap. Ini makin banyak John-nya nih. Oke, John penutup lah ya. Boleh nggak apa yang disampaikan dari pengalaman John untuk mereka menjadi sukses seperti John? Yang pertama nih ya, dalam hidup kita semua itu pasti udah dipersiapkan rencananya itu yang terbaik semua. Kadang rencananya Tuhan, rencananya Allah itu nggak terrealisasi dalam hidup kita ini karena saya kenal betul Allah saya. Allah saya ini pribadi yang baperan kalau bahasa gaulnya sekarang. Kalau kita terlalu ikut campur pada rencana Allah, sok-sok ngatur Tuhan, malah yang ada ya udah lu merencanakan itu, ya udah gue lepasin deh, gue nggak jadi ngasih yang terbaik buat lu gitu. Makanya kita benar-benar harus lillahi ta'ala, benar-benar kita ikhtiar, tawakal ya, ikhtiar terus, usaha terus, dan percaya 1.000.000% sama penciptamu, percaya 1.000.000% sama penciptamu, bahwa yakin aja Allahmu, Tuhanmu pasti akan kasih yang terbaik. Nah, kalau tips suksesnya dari saya ini, terapkan ilmu fatal. Fatal ini apa? Dalam kita mau usaha atau bekerja, kita harus fokus. Fokus apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu benar-benar fokus betul-betul, improvement terus ya, dievaluasi, ditingkatkan terus layanannya ya, fokus pada bidang yang kita tekuni. Yang kedua, kita harus punya attitude yang baik. Ketemu orang, kita harus sopan dulu, ramah dulu, punya adab itu nomor 1. Jangan minta kita dihargain orang dulu, jangan. Kita yang harus respect dulu sama orang, hormati dulu orang lain, gitu. Attitude is number 1 buat saya. Nah, yang ketiga, tekun. Jadi kita dalam mengerjakan sesuatu jangan kayak kotu loncat gitu. Baru ini belum ada hasilnya, pindah lagi ini. Ini belum ini ditekuni dulu sampai benar-benar jadi, baru lo bolehlah mikirin yang lain. Kalau belum, fokusin terus, tekunin terus ini. Yang keempat,
adalah antusias. Mungkin dari awal podcast ini dimulai kelihatan kan, saya bukan pribadi yang kalau ngomong, oh iya, enggak, kan saya antusias gitu. Orang itu happy, seneng kalau bicara sama orang yang bergairah, antusias. Jadi eye contact ya, eye contact. Jadi ngeliatin orang lagi ngobrol itu bentuk respect, mata jendela hati kan. Jadi kita bentuk respect terus antusias. Suara tuh harus kita kalau saya tuh orangnya perfeksionis. Saya ngomong itu kuping saya benar-benar harus denger. Kalau kuping saya masih ragu-ragu denger aja, suara saya agak saya kencengin dikit untuk memastikan bahwa kita ini bersemangat ketemu orang itu. Yang terakhir lentur, bisnis tuh mesti usaha atau kita lagi kerja lentur dalam bekerja. Misalkan kamu masuk ke lingkungan baru, harus jadi adaptive people yang mudah bergaul, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, ketemu orang baru tuh udah kayak kenal tahunan gitu. Nah, terus dalam kelenturan dalam berbisnis nih, kalau saya bilang untung dikit yang penting kuantitinya banyak gitu. Jangan terlalu kita fokus ke cuan gede, tapi dan melupakan layanan. Untung kecil, untung dikit, kamu kasih pelayanan yang terbaik, orang itu akan nyerbu usahamu. Jadi kalau contohnya begini ya, kita beli produk modalnya 10.000. Kita udah tetapkan margin jadi 15.000. Profit kita adalah 5.000. Kalau Tuhan kirim pembeli mau beli produk kita cuma 11.000, pertanyaan saya, kita jual apa enggak? Kebanyakan orang akan nahan. Enggak kan gua mau ngambil untung 5.000. Ini orang nawar cuma 11.000. Kalau saya di posisi itu, saya ambil. Ini ada orang cuma mau kasih kita duit 1.000 kok, masa kita tolak? Dan percayalah tidak semua pembeli itu nawar. Kalau pas Tuhan lagi ngetes, Allah lagi ngetes, ngasih pembeli yang kritis, ngasih pembeli yang agak nawar segala macam, kasih aja, yang penting masih ada cuannya. Dan jangan lupa pembeli yang kritis, pembeli yang nawar itu adalah pembeli yang paling loyal. Tepuk tangan, terima kasih. Terima kasih Pak John. Mantap. Ya, nanti kita katanya mau diajak keliling kantornya nih. Ada lantai 21. Lantai 21, lantai 6, ini lantai 21, ya, lantai 6, lantai 7. Sama mau lihat mobil yang barunya katanya. Iya, nanti itu bisa. Kan dari sepeda motor naik mobil, kita mau nyobain. Mobil gua udah banyak. Ada Mercy S-Class, ada Camry, ada Fortuner, ada Pajero, ada BMW Z4. Iya. Saya mau tanya lagi terakhir. Tadi kan quote udah. Kan banyak orang ngomong flexing. Tapi kalau saya merasa nggak flexing. Betul. Itu gimana itu pendapatnya? Jadi gini John ya. Ini. Terakhir penutup ini ya. Ya, kalau kamu punya pencapaian dalam hidup, kamu nggak tunjukin, kamu nggak pamerin, kamu nggak kasih lihat ke orang, bagaimana orang termotivasi atas hidup kamu? Contohnya saya nih, misalkan nih, ada, alhamdulillah ya, boleh dicek di TikTok saya itu 99% komentarnya positif. Paling hanya 1-2 ababil gitulah. Yang ini the next Indra Kents lah, ini beda. John LB bukan Indra, bukan Ika. Yeah. Saya benar-benar bisnisnya real, perizinan, sewa kantor dan lain-lain gitu. Kenapa bisa cepat? Ya karena viral. Jadi semenjak saya main TikTok, apalagi begitu saya live TikTok 500 sampai 1.000 prospek pasti masuk. Ada datanya. Ya, jadi traffic website saya itu sehari bisa 5.000, 10.000 setiap hari. Gara-gara saya live viral video saya gitu kan. Nah, makanya kalian kalau mau sukses ya banyakin aktivitas. Terus kalau bicara flexing dan lain-lain, buat saya pencapaian harus tunjukkan supaya menginspirasi supaya orang termotivasi. Kecuali uang itu memang tidak hasil dari kerja keras. Yes. Kalau kita hasil dari korupsi, hasil dari hasil dari nipu orang, harusnya malu. Kamu harus pamerin. Kalau saya, kenapa saya harus malu? Ini benar-benar kerja keras kok, hasil dari kerja keras kok. Pure hasil kerja keras. Itu dia, kemudian terima kasih Pak John. Semoga kali ini sangat menginspirasi dari kisah hidupnya dan juga dari halanya. Kita sekarang mau tur ya, tur kantor ya. Let's go. Siap. Boleh nge-vape lagi ini? Boleh lah. Kita motor ya? Office tour. Nah, ini karyawan saya nih bagian finance nih. Ini bagian finance, ini bagian legal, produksi. Ada yang cuman kerjanya itu ngejawab handphone doang. Ada. Jadi megang handphone, ngecekin karena transaksinya ratusan ya. 800 sampai 1.000 itu running terus, muter terus. Jadi layarnya biasa Pak John juga pijitin juga nggak, biar takutnya kan gini. Gini. Oh, ini kamu kerjanya apa? Balesin
grup. Oh. Bagian balesin grup, Iya. chat-chat di grup ya. Iya. Ini untuk monitoring. Jadi kan kita harus cek terus bos pekerjaan-pekerjaan. Itu dokumen-dokumen yang udah siap dikirim gitu. Yang kemarin lu prank yang mana? Banyak, ini udah hampir semua sebagian besar udah gua pranking semua. Sok serius ini, sok serius. Iya. Coba kalau teriak gimana suaranya? Gitu. Suaranya kenceng. Ya lanjut mana? Ini sama, ini masih lagi produksi. Terus di bagian sini nih bagian monitoring bos. Admin support marketing. Jadi marketing gua itu paling enak. Orderan nggak usah cari prospekan, prospek datang sendiri dari bosnya, aktivitas kan. Nah terus begitu mereka jualan, udah langsung kasih ke admin support. Nanti admin support yang follow up. Tapi ini putih-putih pakai skincare kamu bukan? Iya, nggak pakai Johnson ini. Coba Feli berdiri coba. Coba Vio berdiri coba. Coba Devia berdiri coba. Ini skincare. Oh, nih, cie tuh bening-bening semua kan karyawannya Bang John. Betah kok jadi apa? Nih nanti bini gue nonton nggak? Nonton nggak? Ini gue nggak nonton juga. Yo, semangat. Jadi kita ke lantai. Ke lantai 6, ke lantai 6. Kita langsung ke lantai 6. Ini area resepsionis tuh, high five. Nah ini lantai 7, ini untuk Jontex, cuman lagi proses pasang nih karena gue baru buka ya. Karena kan baru launching. Iya, baru launching ini lantai 7. Jontex. Jontex. Jangan semua nanti John semua nih ya. Iya, John semua nih. Ini bagian kreatifnya nih. Halo. Bagian kreatif Jontex. Tapi karena kita baru launching. Nanti minggu ini dipasang. Ini ada banyak ya? Iya, udah. Ini untuk divisi teks. Ini di sini ada orang juga nih, sini. Halo. Tuh, telepon klien yang kita kelola. Lantai 7. Lantai 7, 18 office Pak. Halo semua. Ada Kobas nih, halo. Doakan dulu buat Kobas sehat selalu. Amin. Ini karyawannya Jontex semuanya nih dan akan terus nambah terus kok. Kita akan terus. Jadi ada sepak bola Jontex lawan High Five lawan John Skincare. Iya benar. Adu sendiri. Ini kepala divisinya nih, tuh lagi di training. Ini Pak Putra nih. Iya. Karyawan gue bening-bening kan. Iya. Luar biasa ya memang. Luar biasa. Ini ikut sendiri ya? Anak-anak muda semua, umur 19 tahunan udah kita ajarin kerja, biar mandiri lah. Luar biasa. Iya. Ini kita di lantai 6 nih guys. 6 ya. Lantai 6 gedung 18 office Pak. Ini kantornya John Skin. Oh, John Skin. John Skin nih bos. Halo semua. Kenal nggak? Kenal dong. Siapa? Kobas. Tuh Novita kenal tuh Kobas. Ini marketing, ya kan? Tapi tempatnya enak nih, kayak bisa nongkrong ya. Lu lihat ya, ada nggak satu yang nggak cantik lu survei sendiri? Cantik semua. Coba lu survei nih. Parah, ini parah. Yang mana? Ini tadinya ya, mukanya ini jerawatnya kayak mau meletus-meletus. Serius, bener nggak parah? Habis pakai John? Tuh, pakai John Skin tuh lihat. Wih. Mau meletus-meletus. Dia dulu rambutnya dikuncir-kuncir, sekarang digere. Udah banyak duit soalnya. Kalau ini jagonya, sini. Diri dulu. Nah, kalau ini dia punya keahlian selain marketing gua sini. Nah, sini tangan di depan begini. Ya, Serius, sebenarnya. Tangan di depan begini. Mana di sini tuh, mana di sini. Nah, 1, 2, 3. Lo mati gua party sampai bawah. Nah, ini ada yang menarik nih. Manajernya Mas Tukul aja gua bajak loh ini. Ini Mas Kimon nih, manajernya Mas Tukul Arwana. Sekarang ikut gua ngurusin di sini. Jadi luar biasa ya. Iya, Mas Kimon. Lu pasti sering lihat dong di TV kan diwawancara sama Insert, sama ini manajernya Mas Tukul. Sukses pokoknya ya. Mantap. Terima kasih, Pak. Kita langsung ke bawah nih ya. Langsung ke bawah. Ini nomornya nomor 4 kayak nomor favorit gue itu. Hah? Ini mantap ini mobilnya. Saya buka nih ya. Masih plastikan bos. Masih plastikan. Ini berkat kerja keras ini ya. Semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Gak harus anak orang kaya
nggak harus pendidikan tinggi. Yang penting punya niat, kerja keras, usaha. Jangan ngatur Tuhan. Ya. Sukses terus. Selalu Thank ya. you buat Ketemu lagi ya. hari ini sharing-sharingnya. Ya. Jangan lupa terus nonton channel YouTube-nya Kobas. Jangan lupa follow TikTok-nya. biar view-nya gue naik juga nih. Jangan lupa juga subscribe YouTube gua Iya, John LBM. Biar nanti maju. Saya adalah salah satu bukti nyata sih bahwa kerja keras itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Dan saya pertegas bahwa sukses itu bukan haknya anak orang kaya doang. Semuanya bisa sukses. Yang pendidikan tinggi doang. Semua bisa. Saya cuma lulusan SMA. Semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Tapi ingat pesan saya, kalau kamu nanti sudah jadi orang sukses, bantu banyak orang. Amin. Ya. Terima kasih Semangat, teman-teman. Bos. Salam bengis. Semangat. Oke. Udah lu di sini. Gua ngurusin Raja Eti.